Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Galuh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, tingkat 1 semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen OTDA dan Desa. Selaku dosen pengampu, Bapak Ginanjar Wirasaputra, STMAP. Kami dari kelompok 7 yang beranggota 4 orang. Pemateri pertama ada Elin Herlina dengan NIM 3504240041. Pemateri kedua ada Rizkita Melani dengan NIM 3504240019. Pemateri ketiga ada Siti Nurjana dengan NIM 3504240038. Pemateri terakhir yaitu Alivia Ramadhani dengan NIM 3504240031. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang peraturan daerah dan peraturan desa. Nah, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu Perda dan Perdes? Yang kedua, apa saja jenisnya? Yang ketiga, bagaimana mekanisme pembentukannya? Dan yang terakhir, bagaimana pelaksanaannya dan apa tantangan-tantangannya? Yang selanjutnya ada latar belakang. Perda dan Perdes merupakan bentuk otonomi daerah dan desa sesuai pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keduanya disusun berdasarkan kebutuhan lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun masih menghadapi kendala seperti SDM, anggaran, dan tumpang tindih regulasi. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan menjelaskan pengertian, jenis, mekanisme, dan pelaksanaan Perda dan Perdes. Yang kedua, manfaat, tambahan wawasan hukum, jadi referensi akademik, dan dorong partisipasi publik. Pengertian Perda dan Perdes. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala daerah. Sementara itu, peraturan desa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, keduanya memiliki kekuatan hukum mengikat di wilayah masing-masing dan menjadi bagian dari sistem nasional dalam hierarki perundang-undangan. Untuk materi selanjutnya ada landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menjamin otonomi dan hak desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah isinya tentang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah termasuk kewenangan legislasi daerah. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa untuk membuat aturan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkita Melani Mariantini. Saya sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan peraturan desa dan peraturan daerah. Yang pertama ada instrumen hukum lokal, yaitu landasan mengikat untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di tingkat daerah dan desa. Menjamin keadilan dan ketertiban sosial sesuai keunikan, budaya, dan nilai lokal, dan memberi pedoman jelas tentang hak dan kewajiban warga. Yang kedua ada sarana pelayanan publik, yaitu menjawab kebutuhan masyarakat berbasis lokal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan karena disusun dari kondisi real lapangan, dan menjamin layanan sesuai kemampuan dan prioritas setempat. Yang ketiga ada alat partisipasi dan pemberdayaan, yaitu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan dan evaluasi peraturan, memberi ruang aspirasi melalui musyawarah desa dan konsultasi publik, dan memperkuat peran warga sebagai ko-kreator pembangunan daerah dan desa. Ada juga jenis-jenis peraturan di daerah. Yang kesatu ada peraturan daerah provinsi, dibentuk oleh DPRD provinsi dan gubernur, mengatur kewenangan provinsi, pembangunan lintas kabupaten kota, sumber daya alam, pelayanan publik provinsi, dan mengikat seluruh wilayah administratif provinsi. Yang kedua ada peraturan daerah kabupaten kota, dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dan bupati wali kota, mengatur kebutuhan lokal seperti pasar tradisional, kebersihan, layanan dasar, lalu lintas, dan berlaku mengikat di wilayah kabupaten kota masing-masing. Di sini juga ada jenis-jenis peraturan di daerah. Yang ketiga ada peraturan kepala daerah.
Pelaksanaan teknis dari Perda berisi petunjuk, prosedur, rincian teknis bersifat mengikat meski berada di bawah Perda. Dan keputusan kepala daerah bersifat administratif dan operasional. Contohnya, pengangkatan pejabat, penetapan lokasi proyek, pemberian izin berlaku satu kali, individual dan konkret, tapi punya dasar hukum. Dan jenis-jenis peraturan di desa. Yang pertama ada peraturan desa. Dibuat oleh kepala desa dan BPD, mengatur kepentingan masyarakat desa, tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset. Pembinaan sosial dan budaya lokal menjadi dasar hukum utama program dan kebijakan desa, dan wujud kewenangan lokal dari hak asal-usul. Dan peraturan kepala desa untuk administrasi dan teknis desa. Pelengkap dari peraturan desa mengatur hal teknis, jadwal pelayanan publik, rincian kegiatan, mekanisme pelaporan, dan menjamin tata kelola desa yang efisien dan tertib. Dan keputusan kepala desa dibuat oleh kepala desa sebagai pimpinan eksekutif, bersifat administratif dan operasional. Contohnya, pengangkatan perangkat desa, pembentukan panitia kegiatan, penetapan penerimaan bantuan, dan berlaku individual dan kontekstual tetap memiliki dasar hukum. Selanjutnya, mekanisme pembentukan peraturan daerah. Penyusunan Raperda oleh DPRD atau kepala daerah, inisiatif legislatif atau DPRD, dan inisiatif eksekutif atau kepala daerah. Merumuskan substansi dan materi muatan sesuai kebutuhan hukum dan masyarakat. Pembahasannya dilakukan bersama DPRD dan kepala daerah, evaluasi dan perumusan pasal-pasal Raperda secara mendalam, penyampaian pendapat, masukan, penyesuaian isi agar sesuai kepentingan daerah. Pengesahannya setelah pembahasan selesai dan pasal-pasal disepakati, disahkan oleh kepala daerah dengan menandatangani naskah akhir dan menandakan perda telah disetujui dan siap diberlakukan. Dan pengundangan dilakukan dalam lembaga daerah setelah diundangkan. Perda resmi diberlaku dan jadi acuan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya dari kelompok 7. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan peraturan desa. Nah, yang pertama di sini ada inisiatif. Nah, inisiatif ini dimulai dari adanya inisiatif atau usulan. Bisa berasal dari kepala desa atau BPD. Nah, di sini usulan berangkat dari kebutuhan masyarakat desa terhadap pengaturan tertentu. Nah, di sini juga ada penyusunannya. Penyusunan ini dilakukan oleh kepala desa atau tim yang ditunjuk, melibatkan masyarakat dan juga tokoh desa. Nah, di sini agar substansi peraturan mencerminkan kondisi dan kebutuhan desa untuk menjamin legitimasi sosial dari aturan. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang mekanisme pembentukan peraturan desa. Nih, di sini pembahasannya dilakukan bersama antara kepala desa dan juga BPD. Nah, bertujuan untuk mengevaluasi, menyempurnakan dan juga menyepakati isi rancangan. Kedua pihak memberi masukan, koreksi dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Dan di sini juga ada pengesahan dan pengundangannya. Disahkan oleh kepala desa, diumumkan melalui media informasi lokal setelah diumumkan per desa, berlaku dan mengikat seluruh warga desa. Nah, di sini juga ada studi kasus nyata Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR di Kota Bandung. Nah, di sini latar belakangnya masyarakat mengeluhkan asap rokok di ruang publik yang mengganggu kenyamanan, kebersihan, kesehatan bagi anak-anak, ibu hamil, serta lansia. Nah, banyak ruang publik yang tercemar oleh asap rokok. Kesadaran akan udara bersih dan juga hidup sehat makin meningkat. Dinkes Kota Bandung menginisiasi Perda KTR untuk melindungi masyarakat dan juga tata ruang publik yang lebih sehat dan juga nyaman. Nah, di sini juga ada proses pembentukannya. Nah, proses pembentukan ini penyusunan draft oleh Dinas Kesehatan, memuat ruang lingkup, sanksi dan juga aturan. Nah, di sini uji publik dan konsultasi dengan masyarakat untuk
penerimaan dan efektivitas. Nah, pembahasan di DPRD mendapat masukan dan juga persetujuan resmi. Dan ini disahkan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2005 sebagai dasar hukum KTR. Nah, di sini juga ada pelaksanaannya. Pelaksanaan ini dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan juga pelaku usaha tentang isi dan tujuan Perda. Nah, pengawasan oleh Satpol PP untuk memastikan kepatuhan, sanksi administratif dan juga pembinaan bagi pelanggar sebagai efek jera dan juga edukasi. Nah, di sini juga ada dampaknya. Dampaknya ini kesadaran masyarakat meningkat soal bahaya rokok dan juga terutama bagi perokok yang pasif. Ruang publik lebih bersih dan juga sehat. Pasif, ruang publik lebih bersih dan juga sehat tentang bebas asap rokok. Nah, di sini juga ada tantangannya itu keterbatasan personal pengawasan dan juga di sini masih menjadi suatu kendala ya. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mengembalikan ke pemateri berikutnya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tantangan dan solusi umum pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok atau KTR. Yang pertama ada tantangan dari rendahnya kepatuhan masyarakat. Jadi meskipun KTR ini sudah disosialisasikan, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari dan mematuhi aturan yang telah dibuat. Sebagian perokok juga masih sering merokok di area yang telah dilarang karena kurangnya kesadaran diri dan menganggap aturan tersebut tidak penting. Tantangan yang kedua yaitu sosialisasi yang belum merata. Informasi mengenai kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di lingkungan yang padat penduduk dan wilayah dengan akses informasi yang terbatas. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak mengetahui lokasi KTR dan sanksi yang berlaku. Tantangan yang terakhir yaitu lemahnya pengawasan dan evaluasi. Jumlah personil Satpol PP yang terbatas dan belum mampu menjangkau seluruh titik KTR secara konsisten, dan sistem evaluasi efektivitas Perda juga belum berjalan secara optimal. Selanjutnya, solusi umum pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok. Solusi yang pertama yaitu edukasi hukum dan penyuluhan intensif kepada masyarakat tentang isi Perda, tujuan KTR, dan dampak negatif rokok. Penyuluhan ini disampaikan melalui media massa, sekolah, tempat ibadah, dan forum warga, agar pesan tersampaikan secara luas dan efektif. Solusi yang kedua yaitu pelibatan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Tokoh masyarakat seperti RT RW dan organisasi lokal yang berperan penting dalam pengawasan dan menanamkan kesadaran tentang pentingnya KTR. Pengawasan bisa lebih dekat dengan warga secara langsung. Dan solusi yang terakhir, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pemerintah perlu menambahkan jumlah dan kemampuan aparat pengawas seperti Satpol PP, dan diperlukan pelatihan koordinasi antar instansi agar pelaksanaan Perda lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi, sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, Perda dan Perdes merupakan fondasi penting bagi pemerintah daerah untuk bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Peraturan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tapi juga mendorong partisipasi publik, serta menjadi instrumen pembangunan yang berbasis pada kondisi dan potensi lokal. Proses pembentukannya pun melibatkan banyak aktor sehingga menunjukkan adanya praktik demokrasi yang partisipatif. Dan dari studi kasus Perda KTR di Kota Bandung, kita bisa melihat bahwa regulasi yang baik dan konsisten bisa membawa dampak positif bagi masyarakat. Jadi ini membuktikan bahwa kebijakan daerah yang dibuat secara inklusif dan tepat sasaran sangat penting untuk kemajuan bersama. Selanjutnya ada beberapa saran yang bisa kami berikan. Yang pertama, perlu adanya peningkatan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan peraturan. Ini penting agar regulasi yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Kemudian, evaluasi terhadap pelaksanaan Perda dan Perdes juga perlu dilakukan secara rutin, supaya bisa melihat apakah regulasi tersebut berjalan efektif atau perlu ada penyesuaian. Dan yang terakhir, penting untuk membangun sinergi agar pemerintah, masyarakat, serta lembaga non-pemerintah. Kolaborasi ini bertujuan agar implementasi regulasi bisa lebih optimal dan hasilnya lebih dirasakan masyarakat secara luas.